Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Imamat pasal 13 adalah salah satu pasal terpanjang dalam Taurat yang berbicara tentang penyakit kusta dan berbagai penyakit kulit. Pasal ini menjelaskan secara rinci bagaimana imam harus memeriksa seseorang untuk menentukan apakah ia tahir atau najis. Bagi pembaca modern, bagian ini mungkin terasa seperti buku medis kuno. Namun bagi Israel, aturan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kekudusan Allah tidak dapat bercampur dengan kenajisan. Melalui aturan tentang kusta ini, Allah mengajarkan bahwa kenajisan membawa pemisahan dari komunitas dan dari ibadah kepada Tuhan. Dalam Imamat pasal 13, orang yang diduga terkena kusta tidak langsung dihakimi. Ia harus dibawa kepada imam untuk diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa imam bukan hanya pemimpin ibadah, tetapi juga penjaga kekudusan umat. Kenajisan tidak boleh diputuskan secara sembarangan. Ada proses pemeriksaan, penantian, dan penegasan. Dalam kehidupan rohani, hal ini mengingatkan kita bahwa dosa seringkali tidak langsung terlihat jelas. Diperlukan kepekaan rohani untuk mengenalinya. Jika seseorang dinyatakan najis, ia harus tinggal terpisah dari komunitas. Imamat pasal 13 ayat 46 mengatakan, selama ia sakit, ia tetap najis. Ia harus tinggal terasing, tempat kediamannya di luar perkemahan. Ini bukan sekedar tindakan medis, tetapi simbol teologis yang kuat. Kenajisan tidak dapat berada di tengah-tengah umat yang hidup di hadapan Allah yang kudus. Dalam Alkitab, pemisahan ini mencerminkan realitas dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah dan dari komunitas yang kudus. Penyakit kulit adalah sesuatu yang terlihat di permukaan tubuh. Hal ini memberi gambaran tentang bagaimana dosa juga seringkali terlihat dalam perilaku manusia. Kesombongan, kemarahan, ketidakjujuran, dan ketidakmurnian hidup. Namun Alkitab juga mengingatkan bahwa masalah utama bukan hanya tindakan, melainkan di hati manusia. Bayangkan seseorang Israel yang dinyatakan najis. Ia harus meninggalkan keluarga. Ia tidak boleh masuk perkemahan dan harus berseru najis, najis. Ini adalah pengalaman sosial yang sangat menyakitkan. Namun justru disinilah kita melihat betapa seriusnya dosa di hadapan Allah. Dalam Injil, Yesus melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia bukan hanya menyembuhkan orang kusta, tetapi menyentuh mereka. Dalam Markus pasal 1 ayat 41 tertulis, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Menurut hukum Taurat, menyentuh orang najis membuat seseorang menjadi najis. Namun ketika Yesus menyentuh orang kusta, yang terjadi justru sebaliknya. Kenajisan itu lenyap. Yesus memiliki kuasa yang tidak dimiliki siapapun sebelumnya.
Ia bukan hanya menyatakan tahir seperti imam, tetapi benar-benar memulihkan manusia. Renungan ini mengajarkan beberapa kebenaran penting. Kita belajar bahwa dosa membawa pemisahan dari Allah. Kita belajar bahwa kenajisan rohani tidak boleh dianggap ringan. Kita belajar bahwa pemulihan hanya datang dari Allah. Dan kita belajar bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya yang dapat mentahirkan manusia secara sempurna. Banyak orang hari ini merasa terasing karena dosa, kegagalan, atau masa lalu mereka. Namun Injil menunjukkan bahwa Kristus datang justru untuk menjangkau mereka yang dianggap najis. Tidak ada kenajisan yang terlalu besar bagi kuasa penyucian Kristus. Imamat pasal 13 menunjukkan betapa seriusnya kenajisan di hadapan Allah. Namun Injil menunjukkan betapa besar kasih Allah yang datang untuk menyucikan manusia. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh sistem ritual Taurat secara sempurna digenapi oleh Yesus Kristus. Ia bukan hanya imam besar kita, tetapi juga penyembuh jiwa manusia. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, kami menyadari bahwa dosa memisahkan kami dari hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mengutus Yesus Kristus untuk menyucikan kami. Sentuhlah hidup kami seperti Engkau menyentuh orang kusta dahulu. Pulihkan hati kami dan jadikan kami umat yang hidup dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.